Pemirsa, Mabes Polri akan mendalami motif pembuatan video penembakan yang ternyata untuk konten media sosial. Ya, sebelumnya video dugaan penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Malang viral di media sosial. Pengasuh pondok pesantren mengaku video tersebut sengaja dibuat untuk kebutuhan konten di YouTube. Fakta video viral tentang dugaan penembakan terhadap seorang pengasuh pondok pesantren di Malang, Jawa Timur akhirnya terkuak. Usai mendatangi langsung Ponpes Thoriqul Jannah di Desa Babatan, polisi memastikan video tersebut merupakan hoax. Video sengaja dibuat oleh pihak Ponpes untuk keperluan konten YouTube. Gus Idris yang disebut tertembak pun dalam kondisi sehat tanpa luka sedikit pun. Sekali lagi bahwa di konten yang trending viral di situ tidak ada unsur penembakan sama sekali. Dan yang terakhir, dari peristiwa itu semua kejadian pasti bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil hikmah, pelajaran buat kita semua, khususnya saya sendiri, buat pelajaran bagi saya sendiri, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan. Ini sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Gus Idris ini tidak pernah tertembak, kemudian juga tidak mengalami luka apapun juga, dan yang mereka lakukan ini murni adalah konten dari sebuah cerita berseri yang dibuat untuk kepentingan YouTube. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah kasus ini akan diproses secara hukum atau tidak. Cyber itu menjadi satu hal yang kita cermati juga ya. Ternyata itu bukan video yang benar, itu masih dialami. Sementara nanti kita cek di Cyber Barreskrim. Inilah video yang beredar di masyarakat di mana pengasuh pondok pesantren Thoriqul Jannah di Malang, Gus Idris, diduga tertembak saat akan menuju mobilnya. Selain tersebar di masyarakat melalui aplikasi pesan singkat, video ini juga diunggah oleh akun YouTube Gus Idris Official. Bahkan setelahnya, menyusul video kesaksian dan analisis yang dikeluarkan oleh pemuda-pemuda yang diduga santri Gus Idris. Kita juga akan melihat sejelas-jelas mungkin. Karena kemarin waktu kita di lokasi langsung, itu juga kan kita nggak terlalu memperhatikan juga. Kita di situ waktu itu kan semua panik akan keselamatan Gus Idris. Dan kali ini kita akan coba memutar video pasca terjadinya itu. Sejumlah warganet juga menemukan beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Sebelum diduga tertembak, di bagian dada baju Gus Idris sempat terlihat sudah ada bagian berwarna merah seperti darah. Sedangkan beberapa saat sebelumnya, saat berjalan, bajunya masih terlihat bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Video aksi perpeloncoan kepada mahasiswa baru Universitas Halu Oleo saat latihan dasar kepemimpinan viral di media sosial. Video memperlihatkan puluhan mahasiswa angkatan 2020 berbaring berjajar di bibir pantai sambil dianiaya seniornya. Kita tanya puluhan mahasiswa laki-laki dan perempuan ini berbaring berjajar di bibir pantai sambil dipukul dan ditendang oleh para seniornya. Aksi perpeloncoan ini diduga dilakukan pengurus himpunan mahasiswa jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara saat latihan dasar kepemimpinan mahasiswa angkatan 2020. Sementara itu, pihak kampus Universitas Halu Oleo memastikan kegiatan di Pantai Nambo tersebut ilegal. Kampus akan menelusuri aksi perpeloncoan dan merancang opsi sanksi terhadap pelaku, mulai dari teguran, skorsing hingga dikeluarkan dari kampus. Pihak kampus juga tidak akan bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan para mahasiswa dan tidak memberikan pendampingan hukum jika kasus ini dibawa ke ranah pidana. Yang pasti bahwa berdasarkan regulasi yang kami miliki, baik sifatnya edaran maupun peraturan akademik, kegiatan sebagaimana yang viral dalam video itu adalah masuk kategori kegiatan yang dilarang. Artinya sepanjang itu dilarang berarti universitas tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan. Kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diikuti 79 mahasiswa angkatan 2020 ini tidak mendapatkan izin dari fakultas.
Pihak kampus mengaku baru mengetahui adanya kegiatan setelah video menjadi viral. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. 3 siswi pelaku penganiayaan di Kota Mobagus, Sulawesi Utara ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga ada korban lain selain korban penganiayaan yang viral di media sosial. Polisi memeriksa ketiga remaja putri ini sejak kemarin dan hari ini status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka. Hari ini ketiga pelaku masing-masing berinisial IM, NA, dan FI masih diperiksa secara maraton. Ketiganya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor karena masih di bawah umur. Ketiga siswi ini terbukti menganiaya HM, usia 17 tahun yang duduk di sekolah menengah pertama. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap adanya korban lain yang dianiaya ketiga pelaku namun belum melapor. Daripada hasil lidik sudah naik ke penyidikan dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Mereka sudah ditahan? Untuk sementara karena mereka di bawah umur tidak ditahan, tidak dilakukan penahanan karena mengingat masih anak-anak, mereka punya psikologis tersendiri. Mereka didampingi? Ya, mereka didampingi dari dinas. Sebelumnya, video penganiayaan seorang remaja perempuan oleh 3 remaja perempuan lainnya viral di media sosial. Penganiayaan ini terjadi di Kota Mobagus, Sulawesi Utara. Penganiayaan terjadi hari Senin di 2 lokasi berbeda. Korban yang didampingi orang tuanya melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang suami membunuh istrinya sendiri usai terlibat cekcok di sawah Desa Buangin, Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku cemburu korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Warga Dusun Tarue, Desa Buangin, Kabupaten Luwu Utara gempar saat mendapati Lince Butu tewas bersimbah darah di pematang sawah. Wanita 46 tahun ini meregang nyawa dibunuh suaminya sendiri, Mardi, warga Dusun Rante Bone, Luwu Utara. Pelaku mengaku cemburu saat mengetahui korban kembali dekat dengan mantan suaminya. Saat terlibat cekcok, pelaku yang tidak bisa menahan emosi akhirnya menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas. Nama pelakunya Mardi, 41 tahun. Korbannya istrinya sendiri, namanya Lince Butu, dia berumur 46 tahun. Motifnya si suami ini atau si pelaku cemburu kepada mantan suaminya, suami pertamanya, karena si pelaku ini adalah suami keempat. Jasad korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara pelaku kini diperiksa intensif dan ditahan di Polres Luwu Utara. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara, Aceh bersama bayinya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Loksukon. Dirinya divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang ITE menyebarkan video keributan kepala desa dengan orang tuanya. Video inilah yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Utara, Aceh mendekam di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Loksukon bersama bayinya. Video 35 detik yang diunggah berisi keributan antara kepala desa dengan orang tuanya. Isma Haira, terpidana kasus pelanggar Undang-Undang ITE, ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Loksukon. Hukuman penjara selama 3 bulan dikurangi masa tahan rumah selama 21 hari. Isma terpaksa membawa bayinya berusia 7 bulan karena masih menyusui. Dia yang ke rumah kami, dia yang buat keributan, itu yang... Polresta Surakarta menggerebek dan menangkap penjual miras di kawasan Jebres, Solo. Penggerebekan tersebut merespon keresahan masyarakat atas maraknya peredaran miras di kawasan Jebres.
Anggota Polresta Surakarta langsung memburu penjual miras yang dilaporkan warga Jebres. Menurut warga, peredaran miras sudah semakin marak dan mengkhawatirkan. Laporan, Pak. Polisi langsung menggeledah dan menangkap penjual ciu di kawasan Jebres. Menurut Kasat Sabara Polresta Surakarta, Kompol Sutoyo, sasaran tidak hanya miras, namun termasuk judi dan prostitusi jalanan. Lokasi miras yang lokasi. Ada penjual miras. Dengan informasi tersebut, akhirnya kita tindak lanjuti dan benar lokasi tersebut setelah kita cek, kita lakukan penyisiran di lingkungan lokasi tersebut, ditemukan yang bersangkutan menjual miras berupa ciu varian pisang tutuk. Cara-caranya digawa yang lebet. Selanjutnya, pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mako Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut. Dari Surakarta, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi tembak mati satu anggota KKB Papua. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.